Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Peserta bahasa Arab Al-Quran rahimakumullah. Sekarang kita lihat huruf-huruf yang bermakna itu sudah yang ke-9 ya. Jadi 8 sudah dipelajari. Sebenarnya ada metode lain yang mempelajari huruf itu, tapi sudah dikelompokkan. Misalnya huruf jazam sekian, huruf nasab sekian, amil nawasih inna sekian. Jadi cuma ini nampaknya metode yang terbaru kalau yang disusun dari dalam satu teori pula. Jadi ini spesial diambilnya huruf-huruf yang bermakna, yang huruf-huruf itu ada yang beramal, ada yang tidak ya. Nah, sekarang nomor 9 ahruful istiqbali. Ya, kemarin nomor 8 adalah al-huruful sekarang kan kalau harpun 1, kalau harfani 2, huruf itu juga. Ahruf jamak taksir juga. Jadi kalau yang kemarin kan al-ahruful masdariyah. Kalau ini enggak, ahruful istiqbal antara mudhaf mudhafun ilaih. Kalau kemarin dengan sifatnya. Jadi di sini huruf-huruf yang menunjukkan masa yang akan datang, istiqbal. Istiqbal ini sudah bertambah, ini alif sinta. Kalau enggak, aslinya ini adalah qabala. Ya, qabala. Qabala itu menghadap kubul dari muka. Kalau dubur kan di belakang. Nah, jadi kalau istaqbala menghadap ke muka. Jadi istiqbal untuk huruf-huruf yang menunjukkan masa yang akan datang. Kalau bahasa Inggris hanya dipakai modelnya misalnya shall, will, atau future. Ya, nah huruf-huruf istiqbal itu ada 2. Pertama sin, huruf sin ini cuma ditulis asinu. Kalau ini memang betul-betul saupa ditulisnya. Kalau ini sin, ini saupa. Jadi ada 2. Artinya sama-sama akan. Nah, jadi artinya akan semua itu. Cuma akannya ini tergantung. Kalau misalnya ini ya, perbedaan antara keduanya, kalau saupa dia, kalau saupa akan itu. Tapi dia lebih jauh akannya. Jadi akannya itu lebih jauh. Maksudnya kejadiannya nanti itu akan jauh gitu. Sedangkan kalau sin, seperti ini dipakai sin, dia lebih dekat. Contoh ini dia. Contoh ini bagus sekali dibuat contohnya. Ini misalnya sin ya. Nah, ini sinnya itu. Ini fi'il mudhari. Apa bacanya? Coba. Saya shibbu. Nah, ya. Saya shibbul gulam. Gulamu jadi apa itu? Fungsinya. Gulamu jadi jadi fa'il. Ya, jadi fa'il. Jadi sa ini akan artinya. Nah, jadi sa ini diterjemahkan akan. Adapun ini fi'il madinya syabba. Ya, syabba atau kalau dibuka sababa. Kalau mudhari'nya yasibbu. Jadi kalau yasibbu ini artinya menjadi pemuda. Jadi pemuda nih. Jadi ini gulam anak kecil, sama seperti gulam dalam surat Kahfi itu. Jadi diartikanlah akan menjadi anak muda nanti. Siapa yang akan menjadi anak muda? Budak, maksudnya apa nih? Paja. Kalau bahasa Minang paja. Buyong. Hah? Buyong. Iya, si buyong ya. Jadi anak kecil itu kalau Mandailing Bayu enggak tahu lah gitu. Jadi akan menjadi anak muda nanti tentu ya, menjadi anak muda kan tidak lama.
Itu makanya tidak lama. Mana yang lebih cepat nampaknya dari anak-anak menjadi anak muda daripada Jadi tua. menjadi orang tua menjadi tua? Mana yang nampaknya muda, kelihatannya yang cepat? Dari anak-anak menjadi anak muda. Itu capek kadangnya ya, cepat besar. Tapi kalau nampaknya dari anak muda ke orang tua, ya lewat dewasa dulu sudah itu baru tua ya. Jadi yang ini kalau contoh yang lama yang akan terjadinya. Ini saupa. Saupa ya syikhul patah. Patah ini aslinya patayu, sebenarnya dia berat jadi patah saja ya, patah. Jadi saupa yasihul patah. Jadi akan tua, Syekh kan, Syekh Marwan. Ya. Jadi di sini saupa yasihul patah. Akan menjadi tua nanti anak muda itu. Jadi masanya ini agak jauh sedikit kejadiannya, masa tenggangnya. Kalau ini enggak lama. Jadi itu huruf namanya huruf istiqbal ya. Lihat contoh yang lain. Ini. Undang-undangnya begini. Jika ingin ini untuk berbahasa menulis ini ya. Jika ingin menggunakan kata menidakkan, kita ingin menidakkan, misalnya saya tidak akan, gitu kan? Ya pakai tidak. Kalau tadi kan nggak ada pakai tidak. Untuk istiqbal dipakai untuk istiqbal. Maka untuk masanya tidak lama. Kalau masa yang tidak lama, maksudnya masa kejadiannya mungkin peristiwa yang tidak akan lama, digunakan la nafi. La nafi biasa. Lah huruf nafi. Itu maka belajar kita sudah lama, pelajaran 14 sudah belajar huruf nafi, kemarin sudah ada pula. Dipakailah nafi. Jika untuk lebih lama, maksudnya kejadiannya nanti lebih lama, digunakan lan. Lan huruf nafi juga, tapi ke atas barisnya. Lan dipakai. Jadi nggak perlu dipakai sin lagi, nggak perlu dipakai saupa. Contohnya gini. Misalnya apa bacanya nih? La af'alu. Inilah kan la nafi nih. La af'alu. Ya, la af'alu. Pengertiannya sini tidak akan aku lakukan. Masanya dekat ini. Jadi kalau berkata dia nanti la af'alu, berarti tidak akan aku lakukan. Jadi tidak akan aku lakukan itu maksudnya enggak berapa lama dia tidak melakukan gitu. Ya. Tapi kalau ini saat sebelum. Ya. Kalau pakai lan, ini dia. Berarti ini pengertiannya sin ini menggunakan sin di sini. Kalau di sini menggunakan saupa, tapi nggak dituliskan lagi. Lan af'ala. Ini ke atas barisnya karena lan. Jadi tidak akan aku lakukan. Ama saya lebih jauh. Makanya nanti kalau misalnya maka di ayat itu memahaminya lantar da'angkal Yahudu. Itu dipakai sebenarnya itu saupa itu. Tidak reda kepada engkau Muhammad, orang Yahudi dan Nasrani, sehingga engkau mengikut engkau. Masanya agak lama, maksudnya enggak langsung waktu itu. Untuk berikutnya. Jadi ini lan dipakai. Jadi lan af'al. Jadi paham itu. Kalau kalimat biasa pakai sin, pakai saupa. Tapi kalau ingin menidakkan, maka cukup yang pakai sin itu pakai la, berarti sudah terkandung sin di sini. Jadi seolah-olah la sa'af'al, la sa'af'al, la sa'af'al. Kalau di sini lan saufa af'al, gitu ya. Itu ya. Itu dua hurufnya, sin dan saufa. Latihan. Lihat kembali kepada surat At-Takasur. Apa bacanya? Kalla saufa ta'lamun. Berarti lama ya? Ya, itulah. Makanya kalla, kalau ini kan sudah belajar kita ini. Huruf apa namanya di kalla ini? Mungkin sudah lupa pula. Lupa lah, Pak. Lupa. Belum belajar. Huruf jawab dulu tuh. Na'am, kalla. Ahruful jawab. Sama bala, ada na'am. Kan gitu ya. Tapi kajian kita yang ini lagi,
Jadi saufa ta'lamun. ta'lamun. Ya, kelak akan tahu kamu nanti. Nah, jadi Di maksudnya masa depan. ya kalau orang meninggal nggak langsung dia kena. Maksudnya ini masanya lebih tenggang, masih lama. Maksudnya tidak seperti sin. Di sini ada tafsir dikutip dari Nawawi, ai. Ini ai apa namanya? Ai tafsir. Makna. Ya, ai tafsir. Bertemu lagi ai tafsir ya. Ini ai tafsir. Haqqan. Haqqan, ini menerjemahkan ini. Kala ini. Sebenarnya, saupa ini baru pelajarannya, saupa. Diulang oleh Pak Nawawi, saupa. Saupa ini maksudnya pengertiannya di sini, itu dia. Jadi saupa ta'lamun. Akan tahu kamu nanti. Akan tahu kamu nanti. Jadi diberitahu waktu kita di dunia ini. Kan nggak langsung tahu. Tapi kapan taunya? Ini coba, apa bacanya? Indal mauti. Indal mauti. Kalau nanti mati sudah datang. Jadi maksud saupa di sini enggak besok, enggak maksudnya, tapi kalau sudah mati sudah datang. Kalau nanti mati sudah datang, baru ini tetap hina dibaca ya, indal mauti. Hina waktu itu, baru ini apa, yuqalu, dipasifkan ini. Waktu mati sudah datang, waktu itu dikatakan oranglah bagi kamu nanti. Ini ta'lamun, ini bagi kamu. Apa yang dikatakan? Ini dia. La busra. Tidak ada lagi, busra itu artinya tidak ada lagi kegembiraan. Busra ini gembira artinya. Jadi inilah napi jenis, tidak ada kegembiraan. Dan pada waktu, jadi kalau sudah datang mati, kan tidak ada gembiraan. Sudah itu, satu lagi, kapan lagi? Wa fi waqti su'alil kubur. Ini satu lagi. Wa fi waqti su'alil qabri. Qabri ya. Wa fi waqti su'alil qabri. Dan pada waktu pertanyaan kubur. Jadi pengertiannya kelak kamu tahu itu nanti pertama ketika mati sudah datang. Jadi nggak ada kegembiraan lagi. Yang kedua, atau langsung pada waktu pertanyaan di dalam kubur. Ma rabbuka. Ya, man rabbuka ya, bukan ma. Ya. Man rabbuka. Man rabbuka. Setelah itu ma dinuka. Setelah itu man nabiyuka. Jadi kalau sudah ini datang, itu kan lama. Nggak seperti menghadiri undangan. Kalau undangan saat qadan, saya akan pergi. Sin dipakai. Tapi kalau pakai saupa, itu panjang. Panjang lamanya. Jadi inilah yang sebenarnya yang saupa ta'lamun. Makanya disebutkan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla. Saufa. Dipakailah saufa. Kalau satu lagi, ini summa. Kalau summa kan huruf ataf. Cuma tertib terakhir ini. Kalau ini pun sudah kelak nanti tahu, ini tambah panjang lagi. Summa sebenarnya saufa ta'lamun diulang. Saufa di sini kapan? Bukan waktu mau mati lagi. Saupanya adalah ini. Kalau ini kan indah ini. Ini satu ini ya. Pertama indah ta'lamun itu maksudnya indah apa? Indah ini indal maut hina yuqalu lakum la busra. Terus yang kedua fi waqti su'alil kubur. Kalau yang ini indan nusu, apa bacanya? Indan nusuri. Ya, indan nusuri baru Hina yunadil munadi. Hinal yunadil munadi pulan. Syakia syakawatan la sa'adatan ba'daha abada.
Tuh, yang satu. Jadi kalau ini memang kalau ini lama lagi waktunya, maksudnya tentu melalui tahap yang apa itu dulu, yang ini dulu, mati dulu. Jadi kalau ini berarti pengertiannya tatkala berbangkit, indan nusur, tatkala berbangkit. Kalau ini kan tatkala mati. Kalau ini enggak, tatkala berbangkit, indan nusur. Nusur kan ada kalau bangun tidur kita seolah-olah berbangkit juga. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Tetap juga nusur. Nusur ini nanti berbangkit ya. Tatkala berbangkit, hina yunada. Hina ini pakai hina ya. Di sini kan pakai hina juga. Hina. Jadi hina ini adalah zaraf ini. Ya. Hina. Di sini ada pula hina ini. Ada pula hina. Kalau sini kan hina pula. Kalau sini ada pula hina sebenarnya, tapi diatafkan. Hina fi waqti su'alil kubur. Kalau ini kapan? Ketika berbangkit. Hina yunadil munada. Yunadil munadi, menyeru orang yang menyeru. Ini fi'il madinya, menyeru, memanggillah orang yang memanggil. Yang dipanggilnya siapa? Fulan, berarti orang semua yang bersangkutan. Apa dikatakan waktu itu sama dia? Syakiya syakawah. Celakalah, betul-betul celaka. La sa'adatan ba'daha. Tidak ada kebahagiaan sesudahnya lagi. Jadi begitu berbangkit, kalau nanti kita sampai itu, jadi kapan kita tahu? Atau maka dipakai saupa. Saupa ta'lamun. Kelak nanti kamu akan dapat. Kalau kamu sudah dipanggil nanti, dipanggil oleh orang yang memanggil, maka tidak ada lagi celakalah, tidak ada la sa'adatan ba'daha, tidak ada kebahagiaan abada selama-lamanya. Satu lagi, wahina yuqalu, ada pula perkataan nanti wamtazul yaum. Ini dalam Al-Qur'an ini. Wamtazul yauma. Nyatalah, jelaslah bedanya hari ini. Jadi yang masuk ke neraka, terus yang masuk ke surga. Jadi jelas bedanya. Jadi ada nanti ucapan wamtazul yaum, jelaslah hari ini. Waktu itu disebutkan saufa. Jadi saupanya di dua. Saufa ta'lamun, waktu meninggal sama pertanyaan di kubur. Kemudian satu lagi saupanya adalah waktu berbangkit dan waktu mau masuk ke surga atau ke neraka. Ini ya, ini pakai istiqbal. Nah, berikut, ini yang di ayat. Ya, ini yang di ayat ini. Apa yang biasa di ayat kalau di surat Al-Baqarah ayat 142, tapi ini banyak sebenarnya yang pakai saupa, ada juga, cuma kita kesempatan untuk mencarinya belum ada ya. Kalau ini yang sin yang ada. Sayaqulu sufaha'a minan nasi. Sufaha'a. Hah? Sufaha'u kan fa'ilnya itu. Sufa'u minan nas. Ya, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatahum. Sudah huruf jar. An qiblatihim allati kanu 'alaiha. Allati kanu 'alaiha. Terus Qulillahi al-masyriqu wal maghribu yahdi mayyasha'u ila siratim mustaqim. Ya, mustaqimin. Ini. Jadi 142. Jadi di sini ini masanya enggak lama waktu itu. Begitu sudah diapakan Muhammad, tidak lama datanglah ini. Kalau saufa itu nanti di akhirat. Jadi saufa yaqulus sufaha, akan berkatalah. Ini kan akan juga artinya. Kajian kita kan ini. Akan berkatalah orang bodoh-bodoh. Sufaha ini bentuk banyak dari
Coba kalau bisa menangkap. Kalau apa? Kalau alim misalnya, apa bentuk duanya dulu? Alim, apa itu? Alimani. Kalau bentuk banyaknya? Ulama. Ulama. Coba ini cari bentuk tunggalnya. Semodel itu, semodel yang disebut tadi. Safihu. Ya, sapihun. Nah, gitu. Safihun. Kalau dua? Safihani. Kalau banyak? Sufaha. Nah, ini dia supaha. Hanya H besar itu supaha. Supaha itu artinya banyak. Kalau sapi artinya satu. Arti sapi itu adalah bodoh. Jadi kalau supaha, orang bodoh-bodoh. Jadi Allah akan menjawab atau akan berkata nanti, ini masalah kiblat ini. Nabi Muhammad dulu waktu waktu dia sudah berada di Madinah, kan dia menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi untuk beberapa bulan sudah itu dia berputar ke Makkah lagi. Waktu Nabi Muhammad mengarahkan berputar ke Makkah itu sebenarnya menguji orang-orang yang beriman kepada Al-Quran atau tidak. Rupanya sebagian Yahudi tidak mau. Jadi orang Madinah nggak mau, orang Yahudinya sebagian. Itu maka ini yang berkata. Jadi Allah mengatakan mereka bodoh ya. Jadi berkata orang-orang bodoh wa minan nas daripada manusia. Di sini halus bahasa daripada manusia. Apa katanya? Ini makalahnya. Makalah dari saya kulit. Ma wallahum. Apa yang menyebab mereka wala ini berpaling ya? Apa yang mereka menyebabkan berpaling? An kiblatihim. Dari kiblat mereka. Allati kanu alaiha. Yang mana, ini semausulnya, yang mana ada mereka dulu atasnya kiblat itu. Maksudnya, kok berputar pula kiblat ke Ka'bah gitu. Padahal dulu dia mengarah ke ke mana namanya? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Baru disuruh oleh Allah, kul, katakan Muhammad. Kul. Baru di sini ini khabarnya nih. Ini mubtadanya itu maka dibaca nih baris depan ya. Maka dibaca masyriku. Jadi ini dibaca masyriku, ini dibaca maghribu. Jadi aslinya sebenarnya itu ini pokok kalimat. Jadi al-masyriku lillah, al-maghribu lillah. Tapi diutamakan di sini, didahulukan dia. Jadi kul. Jadi kalau bertanya mereka nanti Muhammad, orang-orang bodoh itu kok berputar-putar kiblat ini? Kamu dulu sudah menghadap Baitul Maqdis, lagi balik ke Makkah. Katakan Muhammad, lillahil masyriku. Jadi timur dan barat adalah milik Allah. Jadi berpaling itu bukan sembarang. Jadi itu. Nah, suka-suka Allah lah. Ya, itu miliknya Allah. Itu maka gitu. Yahdi mayasya. Yahdi fil mudhari, ini fa'ilnya, man. Memberi hidayah dianya, jadi maf'ul ini. Fa'ilnya sini huwa. Memberi hidayah dianya Allah. Siapa yang diberi hidayah? Orang akan orang maf'ul. Yang menghendaki dianya orang, yang memberi hidayah dianya Allah, orang yang menghendaki dianya Allah, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang benar. Jadi sebenarnya maka dulu itu kan menguji apakah benar orang Yahudi mau mengikuti Muhammad. Ternyata enggak. Ada yang mengatakan setengah hari aja. Sudah ini jangan lagi ya. Jadi ini reaksinya tidak jauh, dekat. Saya kulus sufaha. Begitu Nabi Muhammad mengarah ke Baitul ke Masjidil Haram, enggak lama sudah itu mereka berkata lah. Jadi tidak dipakai saupa. Jadi kesimpulannya huruf istiqbal itu hanya dua. Pertama adalah dalam waktu dekat. Sin untuk dekat ini, saupa untuk jauh. Nah, kalau mau dipakai juga nanti menidakkan, sin pakai lan api biasa. Kalau saupa dipakai lan. Nah, kan gitu ya, pakai lan. Mudah-mudahan lengket. Dan ini selanjutnya adalah huruf taukid. Nah, orang banyak. Jadi sambil membaca ayat atau membaca hadis, pokoknya baca Arab, diingatkan juga ya nanti huruf-huruf yang bermakna itu.
إلى هنا فقط انتهينا. إلى اللقاء. قبل الانتهاء, sebelum berhenti, nad'u ila Allah, berdoa kepada Allah. Allahumma Faqihna fiddin wa 'allimna al-hikmah wa'allimna hikmah wa wa taqwid. taqbil. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta illa anta wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz.